Di antara gelapnya malam, tersembunyi rahasia yang tak pernah terbayangkan. Di sini, di kota yang tak pernah tidur, hidup seorang nenek yang tampak biasa, bahkan ramah. Tapi di balik senyum lemah itu, tersimpan kegelapan yang perlahan-lahan menjerat nyawa-nyawa tak bersalah. Ini adalah kisah Nenek Astini yang pada tahun 1996 menggemparkan Indonesia dengan kasus pembunuhan berantai yang menorehkan sejarah hitam di Surabaya. Sebuah kisah yang akan membuat kita bertanya-tanya, apakah seseorang yang terlihat lemah dan tak berbahaya bisa menyembunyikan kegelapan yang luar biasa? Astini yang dikenal sebagai Sumiasih, lahir di lingkungan yang sederhana. Kehidupan awalnya tidak banyak berbeda dengan perempuan Indonesia lainnya. Berumah tangga, membesarkan anak dan menjalani peran sebagai istri. Namun di balik kehidupan rumah tangganya yang tampak normal, hubungan antara Astini dan suami keduanya, Rianto, mulai memburuk. Kekerasan rumah tangga dan ketegangan finansial memicu konflik yang semakin hari semakin tak terkontrol. Tidak ada yang menduga bahwa pada malam itu, Astini akan melakukan hal yang tak terpikirkan oleh siapapun. Dengan tangan yang dulu digunakan untuk menyuap suaminya, kini ia menggenggam pisau, dan dalam diam, ia menebas hubungan yang sudah lama membusuk. Rianto, suaminya, menjadi korban pertama dalam cerita berdarah ini. Pada tahun 1996, Rianto tiba-tiba menghilang. Tetangga mulai curiga, tapi tak ada yang bisa membayangkan kenyataan pahit di balik pintu rumah itu. Astini, yang mungkin terlihat sebagai sosok istri tua yang sabar, telah melakukan sesuatu yang tak terbayangkan, membunuh suaminya sendiri. Rianto menjadi korban pertama, dan tubuhnya dimutilasi dengan kejam. Tubuh Rianto dimutilasi, Astini memotong-motong jasad suaminya tanpa ampun, seolah-olah setiap sayatan adalah cerminan dari luka yang telah lama ia simpan di dalam hatinya. Potongan tubuh itu disebar di berbagai tempat di Surabaya, tenggelam dalam keramaian kota, tanpa jejak yang tersisa. Astini tidak berhenti di situ. Tindakannya tidak meninggalkan jejak rasa bersalah. Ia mulai melihat pembunuhan sebagai cara untuk melarikan diri dari tekanan hidupnya. Korban berikutnya adalah tetangganya sendiri, Sri Hindun. Perselisihan kecil berubah menjadi tragedi mengerikan. Kali ini, pisau Astini kembali terhunus dan dalam kegelapan malam, Hindun tak pernah bangun dari tidurnya. Lagi-lagi Astini memutilasi tubuh korbannya. Setiap bagian dipisahkan dengan dingin, seperti seorang jagal yang memotong daging tanpa emosi. Tubuh Hindun, yang dulu hidup di sampingnya sebagai teman, kini berserakan dalam kepingan-kepingan tak berwujud. Potongan tubuh itu kembali tersebar, tak terlihat oleh mata awam. Ketika potongan tubuh ditemukan, tak ada yang mencurigai Astini, nenek tua yang hidup sendiri. Jauh dari kecurigaan, ia tampak rapuh, tak mungkin mampu melakukan hal-hal mengerikan ini. Tapi ternyata, di balik fisiknya yang ringkih ada kecerdasan licik yang tak terduga. Ternyata Astini lebih pintar daripada yang diperkirakan. Dengan wajah yang tak menimbulkan kecurigaan dan sikap ramah, dia berhasil mengelabui hampir semua orang di sekitarnya. Ini adalah keahlian yang tak bisa diabaikan. Menggunakan simpati orang untuk menutupi tindakan terburuk yang bisa dibayangkan. Polisi akhirnya menangkap Astini setelah serangkaian penyelidikan yang intens. Pada saat itu publik tak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Seorang nenek lanjut usia membunuh dengan cara yang begitu brutal. Pada pengadilan, Astini tetap tenang dan tak menunjukkan penyesalan. Keheningannya membuat publik semakin gempar. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang sudah tua bisa melakukan tindakan yang begitu dingin dan keji? Pertanyaan yang masih menghantui kita hingga hari ini adalah, apa yang sebenarnya memotivasi Astini? Apakah ini hanya sekadar kekerasan rumah tangga yang berujung pada tragedi? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam? Beberapa pakar percaya bahwa tindakan Astini mungkin dipicu oleh tekanan mental yang ia rasakan dalam kehidupannya yang keras dan penuh penderitaan. Namun yang pasti, kejahatannya tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu alasan. Selama persidangan, Astini tidak pernah menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Ia mendengarkan tuduhan-tuduhan itu dengan kepala tegak, tatapannya tajam namun kosong. Ketika hakim mengetuk palu terakhir, memvonisnya dengan hukuman mati,
Tidak ada tangis, tidak ada permintaan maaf, hanya keheningan yang membuat setiap orang di ruangan itu merasakan dinginnya kehampaan. Pada tahun 2005, Astini menghadapi hukuman mati di Nusa Kambangan. Ini adalah akhir dari perjalanan seorang nenek, yang kisahnya membawa duka bagi keluarga korban dan memicu ketakutan di hati masyarakat. Namun hingga saat-saat terakhirnya, Astini tetap bungkam. Tidak ada kata-kata penyesalan, tidak ada air mata yang menetes. Bagi sebagian orang, ini adalah bukti kekejaman yang tak termaafkan. Namun bagi yang lain, kisah Astini adalah sebuah pelajaran tragis tentang bagaimana kehidupan bisa memunculkan kekerasan dari seseorang yang tampak begitu biasa. Akhir cerita ini mungkin menjadi pengingat bahwa dalam hidup ini, tidak semua yang terlihat lemah itu tak berbahaya. Dan kadang, seseorang yang paling tidak kita curigai, justru bisa melakukan hal-hal yang tak terbayangkan. Jadi, lain kali saat Anda bertemu dengan nenek-nenek yang tersenyum ramah, ingatlah, mungkin saja ada kisah lain yang tersembunyi di baliknya.